Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya kedahsyatan kuasa dan kasih Tuhan terus memelihara saudara di sepanjang minggu yang berjalan ini. Mari terus kita optimis, terus bersemangat menghadapi hari-hari hidup kita saat-saat sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, di tengah dunia yang terus bergejolak dengan berbagai situasi, mari kita sebagai orang percaya menaruh keyakinan kita yang kokoh, yang kuat di dalam Yesus Kristus. Kalaupun mungkin saudara mengalami keterpurukan, mengalami banyak persoalan-persoalan, mungkin juga saudara jatuh dalam dosa, atau mungkin saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini adalah orang yang terhakimi oleh karena kehidupan saudara yang tidak benar, yang menyimpang dari norma-norma kehidupan, terlebih norma-norma agama. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul harapan satu-satunya bagi orang berdosa. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Yesus berkata, "Aku adalah terang dunia. Orang yang mengikut aku tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tetapi akan memperoleh terang kehidupan." Ketika Yesus berbicara tentang akulah terang dunia, ini menunjukkan kepada kita bahwa Dia menguasai seluruh dunia ini. Artinya tidak ada terang lain yang melampaui terangnya, karena terangnya itu menjangkau seluruh kehidupan di atas muka bumi, menjangkau seluruh makhluk di atas muka bumi ini, menjangkau setiap hati di atas muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara, Yohanes pasal 8 ayat 12 ini ditulis oleh Yohanes dengan latar belakang kisah yang sangat menarik tentang seorang perempuan yang kedapatan berzina. Kisah ini dimulai dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang membawa seorang perempuan yang menurut mereka adalah seorang perempuan yang kedapatan berzina. Lalu mereka mendatangi Yesus dengan membawa perempuan yang kedapatan berzina ini. Menurut hukum agama, hukum Musa, hukum Taurat, jika seorang kedapatan berzina, maka ia harus dilempari dengan batu sampai mati. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, orang Farisi ahli Taurat ini datang membawa perempuan yang kedapatan berzina ini untuk menguji seperti apa cara Yesus menghakimi, bagaimana sikap Yesus terhadap orang-orang berdosa. Tapi apakah Yesus terjebak untuk mengikuti keinginan daripada orang Farisi ahli Taurat ini? Mari coba saudara kita perhatikan. Ada 3 hal yang harus kita ketahui tentang sikap hati Yesus terhadap orang berdosa. Satu sisi di hadapan hukum agama, memang benar bahwa perempuan ini harus dilempari dengan batu. Sementara Yesus sendiri sangat dikenal oleh orang Farisi ahli Taurat, para tokoh agama pada waktu itu, bahwa Yesus itu mengajarkan kasih. Bagaimana bisa satu sisi ia menerapkan penghakiman menurut hukum agama, dan satu sisi dia harus konsisten menyatakan tentang kebenaran kasih yang diajarkannya. Nah, mari saudara, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dari kisah yang menarik ini. Yang pertama, bahwa Yesus menghadapi perempuan ini tidak dengan cara berpikir agama. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Penghakiman bukanlah cara Yesus menyelesaikan persoalan dosa. Banyak kali kita berhadapan dengan penghakiman-penghakiman, tudingan-tudingan, asumsi-asumsi, dan juga stigma-stigma dalam segala tingkatan-tingkatannya. Ya, bagaikan
orang yang merasa dalam tanda kutip benar bisa hanya satu batu atau dua batu atau tiga batu atau banyak batu bisa dilemparkan orang-orang, tergantung daripada keyakinannya bahwa dia layak untuk melempari orang berdosa dengan batu, dan tentu tujuannya adalah untuk menegakkan hukum-hukum agama. Bapak Ibu Saudara, tapi Yesus beda. Yesus tidak menghadapi orang berdosa ini dengan cara berpikir orang-orang agamawi, tetapi di dalam ayat 7 dari Injil Yohanes pasal 8, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Bapak Ibu Saudara, Yesus membalikkan kepada orang-orang yang dalam tanda kutip selalu merasa lebih baik, lebih benar, lebih layak, dan mereka adalah tokoh-tokoh agama yang selalu membangun kebenaran mereka sendiri dengan cara bersembunyi di balik hukum-hukum agama. Tapi Yesus berkata kepada mereka, siapa di antara kalian yang tidak pernah bikin dosa? Siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Dialah yang pertama ambil batu dan lempari perempuan ini. Dan itu sangat logik, masuk akal. Bagaimana bisa kamu mau melempari perempuan ini, menghakimi perempuan ini, menuding-nuding perempuan ini, membuat stigma kepada perempuan ini bahwa dia orang berdosa, dia pezina dan sebagainya, sementara engkau sendiri belum tentu engkau lebih baik daripada perempuan ini, belum tentu engkau sempurna. Kalau engkau sempurna silakan, kalau engkau tidak pernah berbuat dosa silakan, kalau engkau tidak bersalah silakan. Kemudian kita tahu memang tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, kata Rasul Paulus dalam Roma pasal 3. Orang Farisi pun, tokoh agama pun, pendeta pun, penatua pun, majelis pun, siapapun tidak terlepas dari namanya dosa. Ada orang berpikir saya ini lebih baik, ada orang berpikir saya bukan peminum, ada orang berpikir saya bukan pendosa. Apakah benar seperti itu? Memang untuk dosa-dosa besar engkau boleh berkata seperti itu. Engkau bukan pencuri, bukan pembunuh, bukan pezina. Tetapi Yesus sendiri katakan dalam Matius pasal 5 bahwa sebenarnya perbuatan hanyalah akibat daripada apa yang ada di dalam hati. Engkau berkata aku bukan pezina, tetapi kalau di dalam hatimu ada tergerak keinginan terhadap seorang perempuan yang bukan muhrimmu, bukan istrimu, engkau telah berdosa. Engkau berkata aku bukan pembunuh, tetapi kalau engkau membenci saudaramu, bahkan salah bicara kepada saudaramu, engkau berkata kafir kepada saudaramu, engkau tidak terlepas dari api neraka. Maksudnya bahwa tetap ada dosa walaupun engkau tidak mengungkapkannya dengan pembunuhan, karena kebencian sama dengan pembunuhan, kata Yesus. Perzinahan yang dilakukan dengan tindakan-tindakan perselingkuhan itu sama dengan yang hanya ada di dalam hati, ada keinginan. Nah, kita selalu menganggap bahwa oh, saya tidak lakukan itu. Banyak orang berpikir seperti itu, padahal sebenarnya ia sesungguhnya orang berdosa. Oleh sebab itu tidak selayaknya kita menghakimi. Yesus saja tidak menghakimi. Dan apa yang terjadi? Kemudian tokoh agama ini jadi malu hati sendiri. Ya, ayat 9. Setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Rupanya
sadar diri bahwa semakin tua semakin banyak dosanya. Kenapa? Karena dikumpul-kumpul dari muda. Jadi karena dia sadar bahwa dia orang berdosa, akhirnya dia merasa tidak layak untuk melempari perempuan ini dengan batu. Dan pelan-pelan mereka mundur, pelan-pelan mereka menjauh dari kasus ini. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Yesus dengan perempuan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bahwa ketika kita berdosa, jangan kita selalu berpikir bahwa Yesus sama dengan anggota gereja. Yesus sama dengan pemimpin-pemimpin gereja. Yesus sama dengan orang-orang yang merasa kudus di gereja. Karena banyak kita temukan bahwa gereja menjadi tempat penghakiman, sehingga orang menjadi malu, takut untuk datang ke gereja. Ada satu kisah seorang anak muda yang tinggalkan pelayanan, tinggalkan ibadah, tinggalkan persekutuan, tinggalkan aktivitasnya di dalam gereja. Anak ini anak yang baik, tapi karena persoalan kehidupan, ia pun meninggalkan semua itu. Dan sejak itu dia hidup dalam dosa dan pergaulan-pergaulan yang jahat. Semua dosa yang selama ini dia tidak perbuat karena dia anak manis, sekarang dia berubah menjadi anak yang jahat, nakal, dan pendosa. Satu saat dia datang ke gereja diam-diam tanpa diketahui banyak orang. Dia datang terlambat dan pulang lebih awal. Dia merasa bahwa orang-orang tidak menerima dia. Dan satu saat ketika dia kembali datang, ketemu dengan seorang hamba Tuhan, dan dia berkata, apakah saya masih diterima? Jadi hamba Tuhan itu berkata, itu hanya perasaan kamu. Yesus tidak pernah menolak orang yang datang kepada dia, kembali kepada dia. Yesus tidak pernah menghakimi, menghukum setiap orang yang dengan kerendahan hati datang kepada dia. Dan puji Tuhan, kemudian anak muda ini kembali dalam persekutuan dan menikmati hadirat Allah, menikmati kasih Allah, menikmati kuasa Allah. Jadi Bapak Ibu, seringkali kita merasa bahwa kita orang tidak layak berada di antara perkumpulan-perkumpulan ibadah, pelayanan-pelayanan. Kita beda dengan yang lain karena kita pendosa, kita banyak kekurangan, kita banyak kelemahan, banyak perbuatan-perbuatan dosa yang kita buat, dan akhirnya itu membuat kita menjauh dari persekutuan. Karena kita merasa bahwa kita tidak layak ada di antara orang-orang kudus dalam tanda kutip. Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah harapan bagi Anda. Yesus adalah jawaban bagi semua kerinduan-kerinduan saudara. Datanglah kepadanya karena ia tidak menghakimi, apalagi menghukum engkau. Mungkin orang-orang yang merasa kudus menghakimi engkau, tetapi janganlah memperhatikan penghakiman-penghakiman manusia. Lebih baik engkau datang kepada Tuhan karena Tuhan sendiri tidak menghakimi. Dia memeluk engkau, dia menerima engkau apa adanya, siapapun engkau. Dalam Roma 14 ayat 4, sebenarnya aktivis gereja, pelayan-pelayan tidak boleh bersikap seperti penghakiman-penghakiman, seperti orang Farisi ahli Taurat ini yang suka menghakimi. Gereja harus berhenti dari sikap merasa lebih baik, lebih kudus, lebih layak, dan merasa punya legitimasi untuk menghakimi orang lain. Rasul Paulus berkata dalam Roma 14 ayat 4, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Itulah cara Tuhan menghadapi saudara yang telah terpuruk, jatuh dalam dosa.
Mungkin saudara merasa minder untuk datang bergereja, beribadah, bersekutu dalam komunitas-komunitas. Mungkin saudara merasa minder melayani, saya kasihan orang berdosa, saya tidak layak. Bapak ibu saudara, Tuhan berkuasa untuk membuat engkau tetap berdiri, seperti Ia menyambut perempuan berdosa ini dan tidak menghakiminya. Sebenarnya Yesuslah satu-satunya yang berhak untuk menghakimi perempuan ini, karena ia tidak berdosa. Tetapi dia justru tidak menghakimi perempuan ini. Justru ia tidak mengambil batu dan melempari perempuan ini, tetapi justru dialah yang mengampuni. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sebagai orang percaya, mari kita bersikap seperti Yesus kepada orang berdosa. Jangan sampai orang berdosa takut bersekutu dengan kita, karena kita berlaku seperti orang Farisi dan ahli Taurat di dalam pelayanan atau di dalam gereja. Yang kedua, bagaimana sikap Yesus terhadap perempuan yang berdosa ini? Ini menggambarkan sikap hati Yesus kepada saudara, orang-orang yang merasa tidak layak, saudara-saudara yang merasa terpuruk, terikat dalam dosa dan kejahatan. Yang kedua, anugerah pengampunan adalah cara Yesus untuk memberi harapan bagi pendosa. Ayat 10 dari Yohanes 8, dalam kisah ini, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di mana mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan ini, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau." Luar biasa. Aku pun tidak menghukum engkau. Kenapa Tuhan tidak menghukum? Karena itulah, Yesus itu limpah dengan anugerah. Yesus itu limpah dengan belas kasihan. Yesus itu limpah dengan kebaikan. Dialah Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan juga Maha Pengampun. Jadi ketika perempuan ini dihakimi, justru ia berada pada pihak perempuan ini untuk membelanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang mungkin saudara merasa bahwa saudara orang berdosa dan banyak orang menghakimi saudara, ingat, Yesus berpihak pada saudara, bukan berpihak pada hakim-hakim. Dia justru tidak menghukumi perempuan ini. Dalam Yohanes 3 ayat 16, ini menjadi dasar dari pengampunan Yesus kepada saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih Allah. Jika saudara adalah orang berdosa, percayalah bahwa kasih Allah cukup untuk mengangkat engkau dari keterpurukan dosa. Kasih Allah cukup untuk mengangkat engkau dari kehidupan yang bergelimang dengan dosa. Kasih Allah cukup untuk mengangkat harkat dan martabatmu dari lumpur dosa yang membelit engkau, yang mengikat engkau, yang membuat engkau semakin tenggelam dalam ketidakberdayaan karena dosa. Kasih Allah mampu untuk mengangkat engkau dalam kemuliaan kasih-Nya. Ayat 17 berkata, "Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah tujuannya Yesus datang menjadi manusia. Tujuannya adalah supaya saudara yang hidup dalam dosa diberi harapan, dan tidak ada seorang pun yang mampu memberi harapan seperti Yesus. Agama, tokoh-tokohnya tidak mampu menjadi jawaban, tidak mampu menjadi pengharapan, tetapi Yesus datang dengan cara yang berbeda. Caranya bukan dengan hukuman, bukan dengan penghakiman,
tetapi caranya adalah dengan kasih karunia-Nya yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah saudara putus asa jika saudara adalah orang yang merasa saudara adalah orang berdosa. Dalam Kisah 10:43 dikatakan tentang dialah semua nabi bersaksi. Semua nabi, tak ada satu nabi pun yang tidak bersaksi tentang Yesus Kristus, bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Artinya bahwa semua nabi, tidak ada satupun nabi yang tidak bersaksi bahwa dialah satu-satunya pengharapan bagi orang-orang berdosa seperti saudara dan saya. Dosa kecil, dosa besar, dosa sengaja ataupun tidak sengaja, disadari atau tidak disadari, Tuhan ada untuk menjadi jawaban bagi saudara. Amin. Dosa tidak melayakkan engkau untuk menerima kerajaan Allah, tapi anugerah Allah lebih besar daripada semua dosamu, baik besar maupun kecil. Anugerah pengampunan adalah cara Yesus untuk memberi pengharapan bagi saudara. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus kepada perempuan ini? Perempuan ini, Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Markus pasal 11 ayat 25 mengingatkan saudara, para aktivis gereja, orang-orang Kristen, jikalau saudara sudah diampuni, terhubung dengan Allah di dalam Kristus Yesus karena anugerahnya, saudara sudah diampuni, maka saudara pun wajib mengampuni. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Ampuni dulu, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Maksudnya bagaimana ayat ini? Kita sudah diampuni. Ketika kita sudah menjadi orang percaya, sudah diselamatkan, sudah dilahirkan baru, masih ada kesalahan-kesalahan kita, masih ada dosa-dosa yang kita perbuat setiap saat. Tapi Tuhan tidak menghakimi saudara, Tuhan tidak menghukum saudara, sama seperti di dalam perjanjian lama. Seperti Akan yang mencuri, seluruh keluarganya dihakimi oleh Allah. Tanah terbelah, lalu kemudian seisi rumahnya, anak-anaknya dan harta bendanya masuk ke dalam tanah. Tapi saudara, di zaman anugerah ini Allah tidak memperlakukan saudara seperti itu. Ia melimpah dengan anugerah. Kalau saudara sudah diampuni, menerima anugerah, saudara pun juga harus punya anugerah, punya kemurahan, punya pengampunan kepada orang lain yang bersalah, entah kepada saudara, entah kepada siapa. Saudara harus menerima dia dan mengampuni dia, sebagaimana Yesus telah menerima engkau saat ini dan tetap menerima engkau saat ini, tetap selalu mengampuni engkau ketika engkau datang kepada dia dan minta ampun kepada dia. Tuhan selalu ampuni engkau. Tiap hari engkau berdoa, Tuhan selalu mengampuni engkau, maka engkau juga harus mengampuni. Kalau tidak mengampuni, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi belajarlah untuk mengampuni. Ketika engkau sudah diampuni oleh Tuhan, Tuhan tidak menghakimi engkau, tidak menghukum engkau. Belajarlah untuk mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Dan yang terakhir, anugerah pengampunan dari Yesus Kristus bukanlah kesempatan untuk hidup dalam dosa atau dalam kuasa dosa. Pada Yohanes 8 ayat 11, Yesus berkata kepada perempuan ini, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Apa maksudnya? Bahwa ketika engkau sudah diampuni,
Jangan lagi hidup dengan kehidupan dosamu itu. Kalau engkau sudah diampuni, bukan berarti sudah diampuni hari ini, besok engkau menjadi pezina lagi. Kalau engkau sudah diampuni, jangan ulang lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Galatia pasal 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kalau saudara sudah diampuni, sudah dimerdekakan dari dosa, jangan salah gunakan kemerdekaan itu. Bagaimana caranya supaya saudara terus menerus hidup dalam kemerdekaan? Gunakanlah anggota-anggota tubuhmu, perhambakanlah anggota-anggota tubuhmu kepada kebenaran. Kalau engkau tidak menggunakan anggota-anggota tubuhmu untuk melayani, maka dosa mengintip engkau untuk engkau layani. Dosa akan memperhamba engkau jika engkau tidak memperhambakan diri kepada kebenaran. Dosa akan mengambil kesempatan memperhamba engkau jika engkau tidak menyerahkan anggota-anggota tubuhmu, kehidupanmu untuk menjadi senjata kebenaran. Roma 6 ayat 13 berkata, janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Kenapa? Karena saudara bukan lagi hamba dosa. Sejak saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dilahirkan baru di dalam Kristus, dosamu telah diampuni. Engkau bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba Allah, hamba kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pergunakanlah kesempatan saudara di dalam Kristus Yesus untuk menjadi alat Tuhan. Inilah pengharapan yang diberikan oleh Yesus kepada saudara. Kalau saudara adalah orang berdosa, bawalah hidupmu kepada Dia, maka Dia akan membebaskan engkau dan menjadikan engkau hamba kebenaran. Sebagai hamba kebenaran, saudara akan dibawa kepada kemuliaan. Tapi jika saudara hamba dosa, saudara akan semakin dibawa kepada keterpurukan dan berakhir dalam kebinasaan kekal. Tetapi jikalau saudara sudah dimerdekakan, seperti perempuan yang kedapatan berzina ini, selalu ada harapan bagi saudara. Datanglah kepadanya, dan Tuhan mengampuni engkau dan menjadikan engkau perkakas kemuliaannya, perkakas kebenarannya, alat pelayanan bagi kemuliaan Dia, supaya saudara menikmati penyediaan-penyediaan, pemeliharaan-pemeliharaan dan penjagaan-penjagaan Tuhan dari dunia ini sampai ke dalam kekekalan. Oleh sebab itu, saya mengakhiri firman Tuhan. Karena engkau sudah menerima Kristus di dalam hidupmu sebagai Tuhan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kalau engkau tidak tetap di dalam Dia, maka engkau keluar dari terang. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, tidak gelap pikirannya, tidak gelap hidupnya, tidak gelap masa depannya, tidak gelap pikiran-pikirannya, tidak gelap keputusan-keputusannya, dan ia terus berjalan dalam terang Tuhan. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi ia akan memperoleh kehidupan yang kekal yang dijamin oleh Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, tetaplah di dalam terang, dan engkau akan menikmati kehidupan daripada terang itu dalam segala aktivitas hidupmu, masa depanmu, sampai ke dalam kekekalan
Tuhanlah yang menjamin sebagai terang bagi hidupmu. Tuhan memberkati. Amin.